Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032. Ingin mempresentasikan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan judul Hukum Perdagangan Internasional. Pada latar belakang bisa kita lihat di era globalisasi yang semakin tak terbatas ini, pertukaran barang, jasa, dan modal antar negara menjadi denyut nadi perekonomian dunia. Inilah yang kita kenal sebagai perdagangan internasional. Namun, di balik dinamika transaksi lintas batas ini, terdapat seperangkat aturan main yang kompleks dan terus berkembang, yaitu hukum perdagangan internasional. Baik, kita masuk pada dasar hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional tidak bersumber dari satu undang-undang tunggal, melainkan merupakan gabungan dari berbagai sumber hukum yang saling melengkapi. Sumber-sumber ini bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, hukum internasional publik, hukum perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, konvensi-konvensi internasional, dan hukum kebiasaan internasional, dan lain-lain. Kemudian prinsip-prinsip perdagangan internasional. Ada beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi hukum perdagangan internasional, terutama yang dianut oleh WTO. Yang pertama itu Most Favored Nation atau MFN treatment atau perlakuan negara paling disukai. Kemudian National Treatment atau perlakuan nasional, transparansi, dan yang terakhir reciprocity atau reciprocal, timbal balik, dan lain-lain. Selanjutnya, organisasi perdagangan internasional. Beberapa organisasi internasional memiliki peran sentral dalam membentuk dan mengatur hukum perdagangan internasional. Yang pertama, World Trade Organization atau WTO, atau biasa bisa dibilang Organisasi Perdagangan Dunia. Yang kedua, United Nations Commission on International Trade Law atau UNCITRAL atau Komisi PBB untuk hukum perdagangan internasional. Yang ketiga, International Chamber of Commerce atau ICC atau biasa disebut dengan Kamar Dagang Internasional. Kemudian bentuk-bentuk transaksi perdagangan internasional. Perdagangan internasional tidak hanya sebatas jual beli barang. Ada berbagai bentuk transaksi yang melibatkan lintas batas negara, seperti ekspor dan impor barang, perdagangan jasa, lisensi, waralaba atau franchising, dan joint venture atau usaha patungan, dan lain-lain. Penyelesaian sengketa perdagangan internasional mengingat kompleksitas dan melibatkan banyak yurisdiksi sengketa dalam perdagangan internasional adalah hal yang lumrah. Ada beberapa mekanisme penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Selanjutnya, tantangan dan isu kontemporer dalam hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional terus beradaptasi dengan perubahan zaman, namun juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perang dagang dan proteksionisme, perkembangan teknologi digital dan e-commerce, perubahan iklim dan perdagangan internasional, dan yang terakhir, rantai pasok global yang kompleks, dan lain-lain. Kesimpulannya, hukum perdagangan internasional adalah fondasi hukum yang terpisahkan dari perekonomian global. Ia berfungsi sebagai kerangka aturan yang mengatur
pertukaran barang dan jasa lintas batas negara, memastikan keadilan, kepastian, dan efisiensi dalam transaksi. Dengan berbagai sumber hukumnya, mulai dari perjanjian internasional, hukum nasional, hingga kebiasaan dagang, hukum ini berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kerjasama antar negara. Mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.